Selamat datang di Scarlet Stories episode True Crime Documentary. Perkenalkan, saya Scarlet, dan di video ini saya akan menceritakan kasus yang akhir-akhir ini menghebohkan dunia. Tentunya kalian sudah mendengar berita mengenai seorang perawat bernama Lucy Letby yang menjadi serial killer dan korban-korbannya adalah bayi-bayi yang ada di bawah pengawasannya. Kasus ini adalah salah satu yang paling mengejutkan dalam dunia kesehatan. Dan di video ini, saya akan menceritakan dengan detail mulai dari siapa Lucy Letby, bagaimana dia melakukan kejahatannya, kemungkinan motif yang ada di baliknya, proses dia ditangkap pihak berwajib, proses pengadilan, dan apa hukuman yang diputuskan oleh hakim. Jika nantinya kalian menyukai video ini, pastikan untuk berlangganan dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Kasus ini berawal di tahun 2015 di sebuah rumah sakit bernama Countess of Chester di Inggris, UK. Rumah sakit Countess of Chester ini merupakan rumah sakit publik utama di kota Chester yang ada di bawah naungan NHS, National Health Service UK. Sehingga wajar jika rumah sakit ini menjadi rujukan bagi banyak orang. Sebagai gambaran, di tahun 2015 saat kasus ini terjadi, ada hampir 700.000 bayi lahir di UK dan 3.000 diantaranya lahir di rumah sakit Countess of Chester. Siapa yang menyangka bahwa di 12 bulan yang mendatang, dari Juni 2015 hingga Juni 2016, akan terjadi sebuah tragedi mengerikan ketika dokter yang bekerja di sana mulai menyadari ada keanehan dalam meningkatnya kematian bayi yang terjadi di neonatal unit, yaitu unit khusus untuk merawat bayi prematur dan berkebutuhan khusus. Di Indonesia dikenal dengan bangsal NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Pihak rumah sakit akhirnya mulai menyelidiki dan gagal dalam menemukan penyebab medis yang mungkin, sehingga akhirnya mereka memanggil pihak berwajib untuk menyelidiki. Dari investigasi panjang yang berjalan selama setahun, ditangkaplah seorang perawat bernama Lucy Letby dengan tuduhan pembunuhan dan percobaan pembunuhan terhadap total 17 bayi. Lucy Letby lahir tahun 1990 di Inggris. Ia lahir dan besar di kota Hereford, anak satu-satunya dari sebuah keluarga middle class. Letby adalah anak yang rajin namun pemalu yang selalu bercita-cita menjadi perawat. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di sekolah lokal, Letby melanjutkan pendidikan ke universitas mengambil jurusan keperawatan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Letby pindah ke kota Chester untuk melakukan training selama 3 tahun di rumah sakit Countess of Chester dan The Liverpool's Women. Setelah masa trainingnya selesai, ia diangkat menjadi perawat tetap dan karena ketekunannya, tidak lama kemudian ia dipromosikan untuk bekerja di neonatal unit dan kemudian menjadi band 5 nurse. Di pengadilan, Letby berkata bahwa ia telah merawat ratusan bayi di bawah unitnya. I enjoy the intensive care work that was my passion. All nurses on the unit have an area they prefer or excel at. They knew I was happy. Dalam kesehariannya, Letby dikenal sebagai pribadi yang tekun dan disukai banyak pasien serta rekan kerjanya. Bahkan salah satu teman sedari kecilnya memanggilnya dengan sebutan Mary Poppins karena mengingatkannya dengan karakter keibuan yang selalu siaga. Salah satu rekan kerjanya menggambarkan Letby sebagai pribadi pekerja keras namun tertutup. Seperti yang dikatakan oleh Carla Jones, she was very hardworking and was quiet. I didn't feel like I knew her. Siapa yang menyangka di balik karakternya yang terlihat baik dan normal, ternyata Letby mampu melakukan hal yang di luar akal sehat. Pada 8 Juni 2015, sepasang bayi kembar lahir secara prematur di rumah sakit Countess of Chester. Walaupun prematur, namun staf rumah sakit meyakini bahwa kondisi bayi kembar ini cukup stabil sehingga dengan perawatan yang cukup di neonatal unit, maka bayi ini akan bisa bergabung dengan keluarga mereka. Namun naasnya,
Yang terjadi adalah salah satu bayi, mereka sebut bayi A, mengalami kejanggalan tidak lama setelah dirawat oleh Lucy Letby. Kurang dari 1 jam setelah dijaga olehnya, Letby memanggil seorang dokter dan perawat untuk datang dan mengecek inkubator bayi A. Di situ dokter menemukan kondisi kulit bayi A mengalami perubahan warna, adanya bercak pink di atas kulit yang membiru. Dokter dan perawat mencoba untuk memberikan pertolongan darurat, namun sayangnya nyawa bayi A tidak dapat tertolong. Apa yang Letby lakukan dengan memanggil dokter ini dipercayai karena Letby ingin mengurangi kecurigaan ketika ada bayi yang meninggal tepat pada saat shiftnya, dan juga untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar peduli dan khawatir terhadap bayi-bayi di bawah perawatannya. Namun yang kita ketahui bersama, kenyataannya adalah Letby yang membunuh bayi A dengan cara menyuntikkan udara ke dalam aliran darah dan menyebabkan VAE, intravascular air embolism. Setelah kematian bayi A, orang tua dari bayi kembar ini menjadi lebih protektif terhadap keselamatan saudara kembar bayi A, yaitu bayi B, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pengawasan dengan berjaga di sebelah inkubator bayi B. Saat malam tiba dan giliran Letby untuk berjaga di neonatal unit, Letby meyakinkan mereka untuk beristirahat sejenak karena mereka sudah berjaga seharian. Di saat inilah Letby mencoba melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan terhadap bayi A, menyuntikkan udara ke dalam aliran darah. Beruntungnya bayi B bisa diselamatkan setelah diberikan pertolongan darurat. Bayi C meninggal setelah Lucy Letby menyuntikkan udara ke perutnya melalui selang hidung. Bayi C masuk ke neonatal unit dikarenakan bayi ini lahir prematur, yaitu pada usia kehamilan 30 minggu dan beratnya yang hanya 800 gram. Setelah beberapa hari perawatan, dokter mengira kondisinya telah membaik, sehingga alat bantu pernapasan yang diberikan berkurang. Namun pada dini hari tanggal 14 Juni, dia tiba-tiba pingsan setelah perawat yang menjaganya meninggalkan ruangan sebentar. Bayi C pulih kembali dengan cepat, tapi hanya 15 menit kemudian kembali tidak sadarkan diri, di mana Letby terlihat di sisi tempat tidurnya sekali lagi. Sayangnya, setelah berbagai upaya oleh dokter, bayi C tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Lucy Letby membunuh bayi D dengan cara yang sama dengan bayi kembar, yaitu dengan menyuntikkan udara ke aliran darah. Setelah kematian bayi D, Letby diketahui mengirimkan banyak teks kepada koleganya berkaitan dengan kematian beberapa bayi yang terjadi dalam waktu dekat, dan menggiring opini bahwa kematian-kematian tersebut disebabkan oleh penyebab natural atau wajar. Diawali oleh Dr. Stephen Brary, seorang neonatal lead consultant di rumah sakit tersebut yang mencium kejanggalan dikarenakan meningkatnya jumlah kematian bayi secara tidak wajar. Setelah menyuarakan kecurigaannya kepada pihak manajemen, sebuah pertemuan disepakati antara Dr. Stephen Brary dan Director of Nursing Alison Kelly bersama dengan pimpinan rumah sakit lainnya untuk mendiskusikan terkait kematian bayi, terutama bayi D. Salah satu topik yang diangkat Dr. Stephen adalah korelasi kematian bayi dengan kehadiran Lucy Letby. Bayi E, seorang bayi laki-laki kembar identik, meninggal setelah Lucy Letby menyuntikkan udara ke aliran darahnya. Dia seharusnya dilahirkan di rumah sakit Liverpool Women's Center, tetapi pada hari kelahiran, rumah sakit tersebut penuh sehingga ibu mereka dikirim ke Countess of Chester. Diberitakan saat ibunya akan memberikan ASI ke neonatal unit, dia bisa mendengar bayi E menjerit dan terdapat darah keluar dari mulutnya. Kehilangan darah pada bayi E mencapai 1/4 dari seluruh darah yang ada di tubuhnya, dan dokter mengatakan dia belum pernah melihat pendarahan sebanyak itu pada bayi. Setelah beberapa kali tidak sadarkan diri, bayi E diberikan CPR selama 47 menit, namun dokter memutuskan untuk tidak melanjutkan setelah mengetahui ia telah tanpa oksigen selama 15 menit. Bayi E kemudian diberikan kepada orang tuanya untuk dipeluk saat dia meninggal.
Sehari setelah membunuh bayi E, Lucy Letby menggunakan insulin untuk pertama kalinya untuk meracuni dan mencoba membunuh saudara kembarnya, bayi F. Bayi F diberi resep sekantung cairan TPN, Total Parenteral Nutrition, dan kemudian mengalami penurunan kadar gula darah yang tidak terduga serta lonjakan detak jantung. Pemeriksaan kadar insulin dilakukan dan menunjukkan bukti konklusif seseorang telah memberinya insulin untuk meracuninya. Sebagai catatan, tidak ada bayi lain di neonatal unit yang diberi resep insulin sehingga bayi F tidak mungkin menerima obat yang ditujukan untuk anak lain karena kelalaiannya. Lucy Letby melakukan upaya pertamanya untuk membunuh bayi G, bayi perempuan yang sangat prematur, dengan memberinya susu dalam jumlah berlebihan. Hal itu membuat bayi G muntah dari tempat tidurnya ke kursi dan lantai terdekat. Bayi G kemudian pingsan dan berhenti bernafas. Dia dipindahkan kembali ke rumah sakit lain untuk pengobatan dan setelah pulih dengan cepat dikembalikan ke Chester pada 16 September 2015. Lucy Letby melakukan satu upaya lagi untuk membunuh bayi G, laki-laki dengan memberi makan berlebihan dan menyuntikkan udara ke perutnya. Pada pagi hari tanggal 21 September, setelah diberi makan oleh Letby, bayi G muntah lagi dan berhenti bernafas sebentar. Tetapi bayi G segera pulih saat dokter junior dipanggil dan menstabilkan dirinya. Akibat percobaan pembunuhan ini, bayi G menjadi cacat parah permanen dan menderita cerebral palsy level 5. Letby melakukan upaya pertamanya untuk mencoba membunuh bayi I, seorang bayi perempuan pada shift siang hari. Dia mencoba menyuntikkan udara ke dalam perut bayi melalui selang nasogastrik. Letby mencoba 2 kali lagi untuk membunuh bayi I pada 12 dan 13 Oktober. Dalam dugaan insiden kedua ini, seorang rekan shift malam mengenang Letby yang berdiri di ambang pintu ruangan gelap di unit neonatal ketika dia melihat bayi I tampak pucat. Rekannya menyalakan lampu dan melihat bayi I yang tampaknya berada di titik kematian dan sudah tidak bernafas. Seorang dokter ahli anak yang meninjau kasus bayi I menyimpulkan bahwa kondisi bayi tersebut memburuk karena adanya sejumlah besar udara yang sengaja dimasukkan ke dalam perutnya melalui serang nasogastrik. Pada dini hari, tiba-tiba bayi I tidak sadarkan diri dan membutuhkan kompresi dada. Dia berhasil diresusitasi dan berangsur pulih sampai dia bisa menunjukkan tanda-tanda kelaparan. Kemudian ibu dari bayi I dipanggil dan diberitahu bahwa dia dan pasangannya harus segera pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi bayinya. Kurang dari 1 jam kemudian, alarm monitor anak tersebut berbunyi dan rekan Letby merespon dan menemukan Letby berdiri di dekat inkubator anak tersebut. Rekan Letby ingin turun tangan karena bayi I terlihat tidak tenang dan tertekan, tetapi Letby mengatakan dia akan bisa mengatasinya. Namun yang terjadi setelahnya justru bayi I pingsan dan meninggal dunia setelah upaya untuk restitusi oleh seorang dokter tidak berhasil. Seorang dokter ahli anak percaya bahwa pada kesempatan terakhir, bayi tersebut disuntik dengan udara ke dalam aliran darahnya, yang menyebabkan dia menjerit dan diikuti dengan cepat oleh kehilangan kesadaran. Satu fakta aneh pada kasus ini adalah, Letby kemudian dikatakan telah mengirimkan kartu simpati kepada orang tua bayi perempuan tersebut. Pada bulan Oktober 2015, dokter-dokter senior akhirnya menemukan pola antara kematian bayi di neonatal unit dan kehadiran Lucy Letby. Para konsultan dan dokter di sana mencoba memberikan peringatan kepada manajemen senior, namun dari mereka tidak ada yang percaya ada orang yang sengaja menyakiti bayi. Pemeriksaan kedua dilakukan menyusul kematian tak terduga dari 5 bayi hanya dalam waktu setengah tahun, dan 6 bayi lainnya hampir meninggal saat berada di bangsal.
Laporan dari pemeriksaan internal mengatakan, meskipun mereka tidak dapat menemukan penjelasan pasti atas peningkatan angka kematian, mereka telah mengidentifikasi kesenjangan yang signifikan dalam rotasi medis dan keperawatan, pengambilan keputusan yang buruk, dan jaminan kesehatan yang tidak memadai. Letby bekerja shift siang ketika dia mencoba membunuh bayi laki-laki kembar, bayi L dan M. Dia memberikan dosis insulin yang tidak sah kepada bayi L, dan saat serangan itu berlangsung, Letby mengalihkan perhatiannya ke bayi M dengan memasukkan udara ke dalam sirkulasinya. Akibat perbuatannya, bayi M dalam kondisi yang kritis setelah detak jantung dan pernapasannya turun drastis tanpa peringatan. Namun untungnya kondisi bayi M membaik pada shift malam dan kemudian pulih dengan cepat. Bayi laki-laki itu tiba-tiba mengalami penurunan kadar oksigen dalam darahnya hingga ke tingkat yang mengancam nyawa. Beruntungnya bayi N dapat pulih setelah mendapatkan bantuan darurat dari dokter dan perawat. Pakar medis independen mengatakan kondisi bayi yang tiba-tiba memburuk itu konsisten dengan semacam cedera yang ditimbulkan akibat menerima suntikan udara. Bayi O adalah salah satu dari bayi kembar 3 laki-laki. Dia yang awalnya dalam kondisi baik dan stabil, mengalami kemunduran yang luar biasa saat Lucy Letby mulai bekerja setelah kembali dari liburannya ke Ibiza. Kemunduran tersebut disebabkan oleh Letby yang menyuntikkan selang makanannya dengan udara, sehingga suplai darahnya terganggu dan kemudian pingsan. Seorang perawat bertanya apakah dia harus dipindahkan ke kamar bayi lain agar diawasi lebih ketat, tetapi Letby menolak saran tersebut. Sekitar pukul 14.40, setelah Letby memberi bayi O cairan, kadar oksigen dan detak jantungnya kembali turun. Ruam mulai terlihat pada bayi O, serupa dengan yang terlihat pada bayi lain yang meninggal. 1 jam kemudian, bayi tersebut tiba-tiba pingsan lagi. Ia sempat stabil, namun ia pingsan lagi dan CPR dimulai. Dia kembali stabil, tapi sekitar 1 jam, bayi O membutuhkan CPR kembali. Namun karena kondisinya tidak membaik, suatu keputusan diambil untuk menghentikan resusitasi. Bayi O meninggal dunia dalam pelukan ibunya. Pemeriksaan postmortem menemukan bayi O menderita cedera hati yang mirip dengan tabrakan lalu lintas yang menurut para ahli tidak mungkin disebabkan oleh CPR. Kondisi bayi P mengalami penurunan berat saat dilakukan persiapan untuk memindahkannya ke rumah sakit lain. Namun, sebelum rencana pemindahan dilakukan, Lucy Letby sempat memberitahu dokter, "He's not living alive here, is he?" Tak lama kemudian, bayi P tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. Para petinggi rumah sakit mencapai titik kritis dan memutuskan untuk memindahkan Letby dari neonatal unit setelah kejadian bayi dari kembar 3. Perawat yang bekerja di unit neonatal juga dikirimi email yang memberitahukan bahwa sebagai bagian dari tinjauan eksternal, mereka akan menjalani supervisi klinis individual yang dimulai dengan staf yang terlibat dalam banyak kejadian akut. Letby diklaim bersedia menjadi orang pertama yang menjalani pengawasan. Letby ditugaskan melakukan tugas administratif dengan Patient Experience Team sebelum memulai penugasan selama 3 bulan di kantor resiko dan keselamatan pasien. Letby dikabarkan menghadiri tinjauan formal dengan perwakilan serikat pekerjanya sebelum menyampaikan keluhannya terhadap rumah sakit atas pemindahannya ke bagian administrasi. Rumah sakit Countess of Chester di bawah naungan NHS Foundation Trust mendatangkan polisi Cheshire untuk melakukan peninjauan internal yang sedang berlangsung. Pimpinan rumah sakit mengeluarkan pernyataan yang mengatakan, "Sebagai rumah sakit, kami telah melakukan tinjauan klinis sejauh yang kami bisa. We have now asked for the input of Cheshire Police to seek assurance that enable us to rule out unnatural cause of death."
Polisi Cheshire pun membentuk operasi khusus bersama tim detektif dan investigator publik bernama Operation Hummingbird untuk mengungkap kejahatan dari Lucy Letby. Letby ditangkap atas dugaan 8 tuduhan pembunuhan dan 6 tuduhan percobaan pembunuhan. Setelah penangkapan, rumahnya di Arran Avenue, Hereford, digeledah oleh polisi. I'm going to put you in the back seat over here. Hold on, Mum, to Yes. get the seat up. Okay, just take a seat in there for me, Lucy. Told me that there would be a lot more deaths and that I've been linked to something that's there for a lot of them. Did you have any concerns that there was a rise in the mortality rate? Yes. Okay, so tell me about that. What concerns did you have? I think we'd all just noticed as a team in general and nurse and staff that this was a rise compared to previous years. Dia dibebaskan dengan jaminan sembari menunggu penyelidikan lebih lanjut. Letby ditangkap untuk kedua kalinya karena penyelidikan lebih lanjut. Dia dicurigai melakukan 8 pembunuhan dan 9 percobaan pembunuhan. Letby dibebaskan dengan jaminan sekali lagi sambil menunggu pertanyaan lebih lanjut. Letby ditangkap untuk terakhir kalinya. Letby didakwa dengan 8 dakwaan pembunuhan dan 10 dakwaan percobaan pembunuhan. Letby dan pengacaranya mencoba untuk membayar jaminan lagi supaya dapat menunggu sidang dengan bebas, namun jaminannya ditolak dan ia dikembalikan ke tahanan polisi. Sidang Letby dimulai di Manchester Crown Court. Dia mengaku tidak bersalah atas tujuan dakwaan pembunuhan dan 15 dakwaan percobaan pembunuhan yang berkaitan dengan 10 bayi. Setelah 9 bulan, pada 10 Juli 2023, juri dikirim untuk mempertimbangkan putusan mereka. Setelah 22 hari, juri memutuskan Letby bersalah. Letby yang saat ini berumur 33 tahun dijatuhi hukuman seumur hidup setelah juri memvonisnya bersalah atas pembunuhan 7 bayi dan percobaan pembunuhan 6 bayi lainnya di unit neonatal di Rumah Sakit Countess of Chester pada tahun 2015 dan 2016. Karena juri yang terdiri dari 7 perempuan dan 4 laki-laki tidak dapat mengambil keputusan atas tuduhan Letby berusaha membunuh 3 bayi perempuan, bayi H, bayi J, dan bayi K, mereka juga tidak dapat mengambil keputusan atas 2 tuduhan percobaan pembunuhan terhadap bayi N, seorang bayi laki-laki, dan tuduhan bahwa dia mencoba membunuh bayi laki-laki lainnya, bayi Q. Jaksa mengupayakan persidangan ulang atas sejumlah tuduhan yang belum terselesaikan. Sidang dijadwalkan berlangsung di pengadilan yang sama pada hari Senin 25 September 2023. Lucy Letby tidak pernah mengaku bersalah dalam penyelidikan. Ia bahkan tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan pengadilan secara penuh. Letby dikabarkan hanya hadir di awal pembacaan putusan. Setelah sempat menangis mendengar putusan hakim, Letby menolak masuk ke ruang sidang lagi untuk mendengarkan seluruh putusan hakim. The defendant, Lucy Letby, has refused to attend court for this sentence hearing. Accordingly, I have to sentence her in her absence. I shall deliver the sentencing remarks as if she was present to hear them,
and I direct that she is provided with a transcript of my remarks and copies. Karena hal tersebut, orang tua dari bayi-bayi tersebut tidak mendapatkan jawaban pasti dari mulut Letby sendiri mengapa hal tragis terjadi pada bayi-bayi malang tersebut. Di sini kita hanya bisa berspekulasi. Berdasarkan hasil penyelidikan, jaksa penuntut membeberkan ada 5 kemungkinan motif. Yang pertama, obsesi dengan seorang dokter. Lucy Letby terobsesi dengan seorang dokter pria yang sudah menikah di rumah sakit di mana ia bekerja, Dr. A. Diduga kekejaman Letby terhadap bayi-bayi malang tersebut dikarenakan Letby ingin menarik perhatian Dr. A. Dr. A juga bertugas di neonatal unit, sehingga setiap ada bayi kritis di bangsal, Dr. A akan dipanggil untuk mengecek keadaan bayi tersebut. Dalam persidangan, Letby tidak menunjukkan emosi apapun ketika jaksa membacakan detail dan tuntutan terhadap bayi-bayi yang ia sakiti. Letby hanya menunjukkan sedikit emosi ketika jaksa menyebut kedua kucingnya dan rumah yang ia tinggali. Ketika jaksa melanjutkan pernyataan mengenai kronologi pembunuhan dan percobaan pembunuhan bayi, Letby kembali tidak menunjukkan emosi. Segera setelah jaksa memutar suara Dr. A untuk memberi saksi, Letby menjadi terganggu dan menangis. Dr. A diperkenalkan oleh jaksa sebagai boyfriend, tetapi Letby mengelak. I loved him as a friend. I was not in love with him. He was a married man. It's not a relationship at all. It's a friendship. Seorang jaksa bernama Mr. Johnson bertanya kepadanya, Did you enjoy being in this crisis situation with Dr. A? Did it give you something to talk about and message about? Letby menjawab, No, Dr. A and I were friends. 2. Bertindak seperti Tuhan. Letby dengan sengaja memilih korban yang rentan dan berperan sebagai Tuhan di mana ia yang memutuskan apakah bayi tersebut akan meninggal atau hidup. Jaksa Nick Johnson Casey mengatakan bahwa Letby menikmati playing God dengan membunuh bayi lalu memperingatkan rekan-rekannya. Setelah Letby melakukan pembunuhan terakhirnya pada bulan Juni 2016, dia berkata kepada rekan-rekannya, "Dia tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup, bukan?" Johnson menggambarkan hal ini dan komentar serupa tentang 2 pembunuhan sebelumnya sebagai pertanda malapetaka. 3. Bosan. Letby tanpa malu-malu mengatakan di persidangannya bahwa dia mendapati pekerjaan merawat bayi yang tidak membutuhkan banyak perhatian medis kurang menantang. Saat Letby masih bekerja di bangsal bayi beresiko rendah, dia mengirim pesan kepada rekan-rekannya bahwa dia bosan dan ingin menangani bayi-bayi paling rentan di neonatal unit. 4. Mencari kepuasan batin. Orang tua dan perawat mengatakan Letby bertindak abnormal ketika ada bayi yang mengalami penurunan kondisi. Kepada polisi, bahwa mereka ingat perawat itu tersenyum dan bercerita tentang bagaimana dia hadir di pemandian pertama anak I dan betapa dia sangat menyukainya. Jaksa berpendapat bahwa Letby mendapatkan kepuasan dari apa yang dia lihat, adanya kesedihan dan keputusasaan di ruangan itu. Dari hasil penyelidikan riwayat internet, Letby ditemukan selalu mencari info mengenai keluarga korbannya di Facebook setelah melakukan pembunuhan pada peringatan kematian mereka dan pada hari Natal. 5. Merasa tidak cukup baik. Catatan post-it mengerikan yang ditemukan di tas tangan Letby setelah penangkapannya pada Juli 2018 adalah hal yang paling mirip dengan pengakuan yang dia buat. Saya sengaja membunuh mereka karena saya tidak cukup baik untuk merawat mereka. Aku jahat, aku melakukan ini. Letby menambahkan, saya tidak akan pernah punya anak atau menikah. Saya tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya memiliki keluarga. Belum diketahui mengapa, namun catatan aneh itu tidak diajukan ke pengadilan sebagai bukti untuk motif Letby.
Jika kalian sudah mendengar seluruh kronologi kasus ini, tentunya kalian bertanya-tanya, bagaimana Lucy Letby menjalankan kejahatannya selama itu tanpa adanya kecurigaan yang berarti dari pihak rumah sakit maupun rekan kerjanya. Respon yang lambat ini jelas berakibat sangat fatal. Apabila polisi dipanggil untuk melakukan penyelidikan lebih awal, kemungkinan ada 4-5 bayi yang saat ini masih hidup dan mulai pergi ke sekolah. Dr. Stephen Brary dalam pernyataannya ke koran The Guardian juga mengutarakan penyesalannya. Menurut dia sangat penting untuk melibatkan polisi sedari awal serta adanya konsultan internal dan manajemen rumah sakit yang memahami prosedur medis selayaknya dokter. Sebab berkaca dengan yang terjadi sebelumnya, penyelidikan internal tidak bertujuan untuk menjawab kecurigaan yang ada, namun lebih untuk merekayasa semacam narasi atau jalan keluar dari masalah ini tanpa harus melapor ke polisi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi dunia kesehatan, terutama Rumah Sakit Countess of Chester, supaya kasus yang sama tidak terulang kembali. Hola, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini. Selalu jaga kesehatan fisik dan mental, serta selalu mawas diri karena kejahatan ada di mana-mana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios!